Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana, Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini masih berkaitan dengan bacaan Injil kemarin perihal kerajaan Allah. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar bacaan Injil hari ini? Apa yang kita rasakan ketika menyimak isi Injil tersebut? Perasaan khawatir, ngeri, bingung? Memang, merenungkan dan mendengarkan Injil pada hari ini, Yesus berbicara cukup keras. Yesus berbicara perihal apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kalau kita membaca Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa kejahatan manusia begitu besarnya pada saat zaman Nuh. Dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 5 dikatakan, "Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata." Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus juga mengatakan kalimat, "Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan." Apa artinya Yesus mengatakan ini? Akan tiba saatnya ada begitu banyak orang yang lebih mementingkan hal-hal material di dunia ini sampai melupakan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Seperti zaman Nuh, orang yang selalu mementingkan urusan duniawi dan mengejar kenikmatan duniawi akan dibinasakan seperti zaman Nuh. Ngeri banget ya. Begitulah juga dengan zaman Lot. Yesus mengatakan saat itu, mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Kembali Yesus ingin mengatakan bahwa zaman itu orang begitu terikatnya dengan urusan duniawi sehingga melupakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hal material tersebut sebagai hal yang buruk. Namun Yesus mengingatkan melalui cerita tersebut
bahwa ada hal yang lebih bernilai daripada semuanya itu. Yesus ingin mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan hal-hal duniawi sehingga kita melupakan hal-hal surgawi. Yesus ingin mengingatkan bahwa seringkali kita terikat dengan hal yang sementara, tapi melupakan apa yang perlu kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan kekal. Saudara yang terkasih, akhir zaman pasti terjadi. Setidaknya, akhir zaman untuk kehidupan kita masing-masing dalam arti kematian kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Mendengar Injil hari ini sesungguhnya tidak penting kapan hari itu akan tiba. Namun jauh lebih penting apa yang akan kita isi dan apa yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan saat hari itu tiba. Biarlah seperti dalam Mazmur 119 ayat 10-11 dikatakan, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Saudara yang terkasih, mari kita isi hidup ini dengan lebih mengenal dan mencintai Tuhan kita. Membuat hidup ini lebih berharga dengan menjadi terang dan berkat bagi sesama. Dengan senantiasa berbuat kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, di dalam komunitas, lingkungan, pergaulan, pekerjaan, dan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, syukur kami panjatkan kepadamu karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mengetahui tujuan hidup kami, untuk tidak terlalu mementingkan hal duniawi saja, namun juga mencari hal-hal surgawi. Ajar kami Bapa untuk semakin mengenal dan mencintai Engkau, sehingga pada saatnya tiba Engkau memanggil kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang setia, berjalan dalam perintah-Mu dan percaya akan setiap janji-Mu. Amin.